so much motherfucking design on right now. Wanna pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just bought the Kenny about a million options, so the stock and I stop doing agreement. Di sini saya akan menjelaskan pokok pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian hutang pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 8 dikatakan hutang pajak adalah utang yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, ataupun kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 10 dikatakan pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada masa pajak atau tahun pajak ataupun bagian dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Poin kedua adalah timbulnya hutang pajak. Ada dua ajaran mengenai timbulnya hutang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formal. Di sini saya akan menjelaskan kedua ajaran tersebut. Yang pertama, ajaran material. Ajaran ini mengatakan bahwa hutang pajak timbul karena undang-undang pada saat terpenuhinya tatbestan. Apa sih tatbestan itu? Tatbestan itu dapat berupa keadaan seperti memiliki kendaraan bermotor atau memiliki tanah atau bumi dan bangunan. Kedua peristiwa seperti mendapatkan hadiah undian ataupun perbuatan seperti bepergian ke luar negeri, melakukan kegiatan ekspor impor, ataupun mendirikan suatu bangunan. Jadi menurut ajaran ini, apabila tatbestan tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya timbullah hutang pajak tersebut walaupun belum ada surat ketetapan. Hal ini penting karena dalam Undang-Undang PPH tahun 1984, ajaran ini menemukan penerapannya, yaitu wajib pajak yang memasukkan SPT-nya, menghitung sendiri dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang tanpa menunggu Dirjen Pajak untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP. Yang kedua adalah ajaran formal. Menurut ajaran ini, hutang pajak akan timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau SKP. Jadi menurut ajaran ini, apabila belum keluar SKP-nya, maka belum adalah hutang pajaknya walaupun telah terpenuhi atau telah terjadi tatbestan tersebut. SKP dalam ajaran formal ini merupakan syarat mutlak untuk menimbulkan hutang pajak. Hutang pajak ini merupakan bersifat konstitutif, yaitu melahirkan hak dan kewajiban, sehingga tanpa adanya SKP maka tidak akan ada hutang pajak dalam ajaran formal. Ajaran formal ini dianut dalam pajak pendapatan 1944, namun sekarang sudah tidak dipakai lagi, tapi masih diterapkan dalam PBB. Ajaran yang dianut Undang-Undang Pajak Indonesia adalah untuk pajak langsung berlakulah ajaran material, yaitu pada saat telah terjadinya tatbestan. Sedangkan untuk pajak tidak langsung berlakulah ajaran formal. Selanjutnya, berakhirnya hutang pajak. Berakhirnya hutang pajak disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena pembayaran. Hutang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hilang dengan sendirinya apabila telah dilakukan pembayaran terhadap pajak yang terhutang. Yang kedua adalah kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu cara menghilangkan hutang pajak yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kompensasi ini yang diperkenankan apabila terjadi kelebihan pada saat melakukan pembayaran pajak. Yang ketiga adalah pembebasan. Jika pajak berakhir dengan tidak semestinya, itu karena ditiadakan oleh siklus. Pembebasan ini bukan terhadap pokok perpajakannya, tetapi kepada saksi administrasi perpajakannya. Ketentuan hukum yang mengatur tentang perpajakan itu diatur dalam Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, ataupun kenaikan yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dikatakan Menteri Keuangan
dapat memberikan pengurangan terhadap pajak karena kondisi objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau sebab-sebab lain. Yang kedua adalah karena objek pajak terkena bencana alam atau hal-hal luar biasa. Yang keempat adalah daluarsa. Daluarsa dalam hukum pajak adalah masalah yang terkait dengan penagihan pajak. Yang dimaksud daluarsa adalah hilangnya suatu hak dan kewajiban karena lampaunya waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang terakhir adalah penghapusan atau penghapusan pajak. Yang dimaksud dengan penghapusan ini sama sifatnya dengan pembebasan. Hanya saja yang membedakan, penghapusan ini berkenaan dengan keadaan pribadi wajib pajak itu sendiri. Contohnya wajib pajak pailit atau bangkrut. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, ada dua hal yang menyebabkan penghapusan pajak itu hilang. Yang pertama adalah wajib pajak meninggal dunia dan tidak memiliki harta warisan sama sekali dan tidak mempunyai ahli waris ataupun ahli waris tidak dapat ditemukan. Yang kedua adalah apabila wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan sama sekali, dibuktikan dengan surat dari pemerintah setempat. Selanjutnya, pokok pembahasan ketiga adalah sifat hutang pajak. Yang pertama adalah dapat dipaksakan. Hutang pajak yang tidak dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan dapat dilakukan penagihannya dengan cara paksa melalui surat paksa. Yang kedua adalah dapat menunjuk pihak lain untuk ikut membayar hutang pajak tersebut. Hutang pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak dapat menunjuk pihak lain yang ada hubungannya dengan wajib pajak untuk ikut membantu membayar hutang pajak si wajib pajak. Ketiga, dapat ditagih seketika. Contohnya seperti penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua, penanggung pajak menghentikan secara nyata atau mengecilkan kegiatannya di Indonesia atau memindahkan barang bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasainya. Yang ketiga, pembubaran badan atau berniat untuk itu, ataupun pernyataan pailit atau penyitaan barang oleh pihak ketiga, dan selanjutnya pembubaran perusahaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sifat yang terakhir adalah dapat melakukan pencegahan ataupun penyanderaan kepada wajib pajak. Proses perhitungan pajak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Official Assessment System. Sistem ini biasanya memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak si wajib pajak tersebut. Namun, sistem ini sudah tidak dipakai lagi setelah tahun 1984. Yang kedua adalah Self-Assessment System. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, ataupun membayar sendiri pajak yang terutang baginya. Dan yang terakhir adalah Withholding System. Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak lain untuk memungut wajib pajak si wajib pajak tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama adalah tarif progresif. Tarif progresif merupakan tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila yang menjadi dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Selanjutnya adalah tarif degresif. Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif, yang mana tarif pemungutannya persentasenya semakin kecil bila yang menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Ini saya akan menyampaikan materi teman saya Rifka, yaitu tarif proporsional. Tarif proporsional lagi dipengaruhi oleh naik turunnya dasar objek yang dikarenakan pajak, karena tarifnya telah berlaku secara sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula pajak yang akan dikenakan oleh wajib pajak untuk membayar. Selanjutnya ada tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang dasar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Materai atau BM. Berikutnya ada tarif spesifik. Tarif spesifik ini tarif dengan suatu jumlah tertentu atau suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu. Berikutnya ada tarif ad valorem. Tarif ad valorem adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang. Dan berikutnya ada tarif efektif. Tarif efektif adalah tarif di mana jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Berikutnya itu ada bab selanjutnya, yaitu dasar pengenaan pajak atau DPP.
DPP berdasarkan objek pajak adalah dasar atau jumlah harga jual, pergantian nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghubungkan pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak. Yang pertama, DPP berdasarkan objek pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, pergantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak digunakan untuk menghitung besarnya PPN terutang, PPh pasal 22 terutang, PPh pasal 23 terutang, dan PPh pasal 4 ayat 2 terutang. Dasar pengenaan pajak tersebut adalah harga jual, penggantian nilai impor dan nilai ekspor atau nilai lain ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak. Adapun jenis-jenis dasar pengenaan pajak, yang pertama harga jual, yang kedua penggantian, yang ketiga nilai impor, dan keempat nilai ekspor, selanjutnya nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak. Berikutnya ada DPP berdasarkan penghasilan kena pajak. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berikutnya ada perhitungan pajak terutang. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh masyarakat atau wajib pajak, ada formula yang umum berlaku, yaitu wajib pajak adalah tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Secara praktik, perhitungan ini disesuaikan dengan jenis pajaknya, sehingga ada perhitungan yang sederhana, ada juga yang agak panjang dan kompleks. Dalam melakukan perhitungan ke masing-masing jenis pajak, haruslah memperhatikan besarnya tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, untuk dasar pengenaan pajak juga harus memperhatikan komponennya untuk setiap jenis pajak. Berikutnya ada dasar terutang pajak. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh atau Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Menurut pasal 1 atas Undang-Undang KUP, pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak. Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini itu ada saat terutang pajak. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian satu tahun pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan meliputi yang pertama itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang PPh atau Pajak Penghasilan. Yang berikutnya ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM atau Pajak Penambahan Nilai dan Barang Mewah. Yang berikutnya ada menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang KUP, pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saat pajak terutang sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang PPN tahun 1984 adalah yang pertama pada saat penyerahan BKP dan atau JKP, kedua pada saat impor BKP atau masuk daerah pabean, yang ketiga ada pada saat pembayaran dalam hal sebelum penyerahan BKP dan atau JKP, yang keempat pada saat dimulai pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean dalam daerah pabean, yang kelima pada saat pembayaran dalam hal pembayaran dilakukan dengan sebelum pembayaran BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang terakhir ada pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Apa itu penagihan pajak? Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atas memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus memberitahu surat paksaan, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa dasarnya proses penagihan pajak melibatkan beberapa unsur yang mempunyai arti yang cukup penting. Di antaranya pertama, yaitu utang pajak. Pajak yang masih harus dibayarkan termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak
atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kedua, serangkaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP, sampai dengan pelaksanaan lelang. Ketiga, aparat Direktorat Jenderal Pajak, yaitu jurusita pajak yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak. Keempat, penanggung jawab pajak yang mempunyai kewajiban melunasi hutang pajak. 5. Undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang KUP 1984 dan Undang-Undang PPSP serta peraturan pelaksanaan yang mengaturnya. Terdapat dua jenis kegiatan penagihan pajak yang dikenal secara umum, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif adalah keseluruhan kegiatan penagihan di luar penagihan pajak aktif, di mana seksi penagihan tidak melakukan tindakan yang nyata terhadap wajib pajak atau penanggung jawab pajak agar melunasi hutang pajak. Kegiatan ini meliputi saat antara penerbitan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKKBT, dan surat keputusan pembetulan atau SK pembetulan, surat keputusan keberatan, SK keberatan, dan putusan banding oleh seksi terkait hingga penerbitan surat teguran oleh seksi penagihan. Sedangkan yang dimaksud dengan penagihan aktif adalah keseluruhan kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimulai dari pemberitahuan surat paksa hingga menjual barang yang telah disita, dan dalam hal ini seksi penagihan melakukan tindakan yang nyata atas wajib pajak atau penanggung pajak. Sehingga berdasarkan penelitian tersebut, kinerja seksi penagihan pajak hanya diukur dari keseluruhan penagihan pajak aktif yang dilakukan, sedangkan pencarian tunggakan pajak sebelumnya penagihan pajak aktif dinilai sebagai kinerja pemeriksaan terkait. Dengan adanya kesadaran yang tinggi dari wajib pajak atau penanggung pajak untuk melunasi hutang pajak. Berikutnya adalah bagian tindakan dan tata cara penagihan pajak. Yang pertama ada surat teguran. Tindakan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran sesuai dengan pasal 8 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang dimaksud dengan surat teguran. Surat peringatan atau surat lainnya yang sejenisnya adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur dan memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi hutang pajak. Yang kedua ada penerbitan dan pemberitahuan surat paksa. Surat paksa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah apabila pertama, penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran dan surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya. Kedua, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika atau sekaligus. Atau yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran dan penundaan pembayaran pajak. Poin ketiga adalah penyitaan aset wajib pajak atau penanggung pajak. Pada KPP yang telah menerbitkan surat paksa dapat menerbitkan surat pemerintahan melakukan penyitaan. Dalam hal hutang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal surat paksa diterbitkan pada wajib pajak atau penanggung pajak. Dalam hal lain, SPMP paling cepat diterbitkan setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak tanggal surat pajak diberitahukan kepada penanggung pajak. Poin keempat adalah pelelangan dan penjualan aset sitaan. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminatan atau calon pembeli langsung datang untuk melihat barang tersebut. Pelelangan atas wajib pajak atau penanggung pajak dilakukan apabila hutang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dapat dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. Adapun secara lengkap ketentuan yang mengatur pelelangan adalah pasal 24 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang memuat tentang persiapan pengumuman
pembatalan, pelaksanaan, hingga akibat lelang. Selanjutnya yaitu pencapaian target. Terkait dengan pencairan tunggakan setiap akhir tahun selama 2 tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan evaluasi perkembangan ungkapan pajak. Atas dasar evaluasi tersebut, DJP menargetkan rencana pencapaian tunggakan atau pencairan tunggakan pajaknya sebagai berikut. A. Untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2008 ditetapkan berdasarkan sisa tunggakan dari ketetapan yang terbit dalam tahun 2007 dan sebelumnya. B. Untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2008, rencana pencairan tunggakan pajak adalah minimal sebesar 50%. Selanjutnya yaitu ketepatan waktu penagihan. Jadwal waktu penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah sebagai berikut. 1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran surat teguran tidak diterbitkan terhadap penangguhan pajak yang telah disetujui untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajaknya. 2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkan surat teguran, pejabat segera menerbitkan surat paksa. Yang ketiga, apabila jumlah utang pajak yang masih terus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan SPMP. Yang keempat, apabila terhadap penanggungan pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu tenggangan waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan. 5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat segera melaksanakan pengumuman lelang. Yang keenam, apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat segera melakukan penjualan barang setelah penanggung pajak melalui kantor lelang negara.